Jangan menyerahkan kebenaran, Basudewa. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Setelah itu, aku akan bertarung dengan Arjuna secara jujur. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Sejarah seringkali hanya mencatat siapa yang berdiri di atas tumpukan mayat saat matahari terbenam. Namun ia jarang menceritakan harga yang harus dibayar oleh jiwa yang mengatur kemenangan itu. Begitu juga dalam perang Mahabharata, Dharma seringkali digambarkan sebagai jalan cahaya. Namun di tangan Krishna, ia menjadi sebuah pisau bedah yang dingin. Di padang Kurukshetra, kita tidak sedang melihat perang antara kebaikan dan kejahatan. Kita sedang menyaksikan bagaimana seorang arsitek strategi secara sistematis meruntuhkan pilar-pilar kehormatan ksatria yang telah berdiri selama ribuan tahun. Krishna tidak datang untuk mematuhi aturan, ia datang untuk membuktikan bahwa di bawah tekanan keadaan, aturan hanyalah belenggu yang bisa dipatahkan. Dialah yang memaksa Arjuna membuang nuraninya. Dialah yang menjadikan kejujuran Yudhistira sebagai umpan kematian, dan dialah yang berdiri di atas reruntuhan sumpah para tetua dengan senyum yang sulit diartikan. Di balik setiap kemenangan Pandawa, selalu ada jejak pelanggaran yang sulit dimaafkan. Jika keadilan hanya bisa ditegakkan melalui pengkhianatan, apakah ia masih layak disebut keadilan? Hari ini kita tidak akan mengagumi ketuhanannya. Kita akan membedah momen krusial di mana Krishna memilih untuk melepaskan jubah kesuciannya dan menjadi sosok yang paling ditakuti dalam sejarah. Seorang manipulator yang memastikan kemenangan dengan cara menghancurkan integritas musuh maupun kawan. Hanya tinggal 15 menit lagi sampai matahari terbenam, Partha. Ambillah keuntungan dari kesempatan ini. Bebaskan Raja Anggakarna sekarang juga dari beban dosanya. Bhishma adalah rintangan pertama yang membuktikan bahwa Krishna tidak datang untuk bertarung secara adil. Sebagai panglima tertinggi Kurawa, Bhishma memegang sumpah Ichamrityu, sebuah kemampuan untuk menentukan waktu kematiannya sendiri. Selama 10 hari pertama, kehadirannya membuat kemenangan Pandawa menjadi mustahil secara teknis. Strategi militer konvensional menemui jalan buntu di hadapan sosok seorang Bhisma. Menghadapi kemustahilan ini,
Krishna beralih dari taktik perang ke eksploitasi celah moral. Ia memanfaatkan sumpah Bhishma yang tidak akan menyerang siapapun yang lahir sebagai wanita atau memiliki identitas gender yang meragukan. Dengan menempatkan Sri Kandi di garis depan, Krishna menciptakan perisai hidup yang melumpuhkan seluruh kapabilitas tempur Bhishma. Tindakan ini memaksa Arjuna berada dalam posisi yang memalukan secara ksatria, memanah dari balik punggung seseorang yang ia tahu tidak akan dibalas oleh lawannya. Krishna secara sadar merancang situasi di mana Bhishma harus memilih antara melanggar sumpahnya atau menerima kematian dalam kehinaan. Ketika tubuh sang kakek akhirnya roboh bersandarkan ribuan anak panah, yang hancur bukan hanya pertahanan Kurawa, melainkan martabat perang itu sendiri. Melalui tangan Arjuna, Krishna telah mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh dunia bahwa integritas seorang ksatria tidak lebih berharga daripada hasil akhir sebuah pertempuran. Jika kematian Bhishma adalah tentang penghancuran martabat, maka jatuhnya Dronacharya adalah bukti penguasaan Krishna terhadap perang psikologis. Drona bukan hanya seorang panglima, ia adalah guru dari kedua belah pihak yang memegang rahasia senjata-senjata dewa. Selama Drona memegang senjata, pasukan Pandawa hanyalah barisan yang menunggu giliran untuk binasa. Menyadari bahwa Drona tidak mungkin dikalahkan dalam duel fisik, Krishna membidik satu-satunya titik buta dalam rasionalitas sang guru, yaitu kasih sayang yang berlebihan kepada putranya, Ashwatthama. Krishna merancang sebuah skema penipuan yang melibatkan pembunuhan seekor gajah bernama Ashwatthama sebagai landasan rumor. Namun ia tahu bahwa Drona tidak akan mempercayai kabar angin dari prajurit biasa. Drona hanya akan tunduk pada kebenaran yang keluar dari mulut Yudhishthira, sosok yang dikenal dunia sebagai perwujudan kejujuran yang mustahil berbohong. Disinilah letak kekejaman strategi Krishna. Ia mengorbankan integritas moral Yudhishthira demi sebuah taktik militer. Saat Yudhishthira mengucapkan kalimat yang telah dirancang, Krishna memerintahkan peniupan trompet perang dan genderang sekeras mungkin tepat ketika kata gajah diucapkan. Hasilnya, Drona hanya mendengar bahwa putranya telah gugur. Dalam sekejap, Krishna berhasil mematikan hasrat hidup seorang ksatria yang tak terkalahkan. Drona menjatuhkan senjatanya, duduk terpaku, dan menyerahkan lehernya kepada pedang musuh dalam kondisi tak berdaya. Melalui manipulasi ini, Krishna tidak hanya melenyapkan seorang jenderal besar, ia juga membuktikan bahwa dalam perang yang ia kendalikan, kejujuran hanyalah komoditas yang bisa ditukarkan dengan kemenangan strategis. Kematian Jayadratha menjadi titik di mana Krishna menunjukkan bahwa ia mampu memanipulasi persepsi manusia terhadap hukum alam demi mencapai target politiknya.
Situasi ini bermula dari sumpah Arjuna yang mempertaruhkan nyawanya sendiri setelah kematian Abhimanyu, yaitu membunuh Jayadratha sebelum matahari terbenam atau terjun ke dalam api suci. Bagi Kurawa, ini adalah peluang emas. Mereka tidak perlu memenangkan pertempuran, mereka hanya perlu menyembunyikan Jayadratha di balik formasi pertahanan yang rapat hingga waktu habis untuk melenyapkan Arjuna tanpa perlu mengayunkan pedang. Ketika waktu hampir habis dan posisi Arjuna semakin terdesak, Krishna melakukan intervensi yang melampaui logika militer. Ia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan gerhana buatan. Kurawa yang merasa telah menang merayakan kegagalan Arjuna dengan sorak-sorai. Tepat pada momen kerentanan maksimal tersebut, Krishna menarik kembali kegelapan yang ia ciptakan, menyingkap matahari yang ternyata masih menggantung di ufuk barat. Jayadratha yang telah terkunci dalam jebakan psikologis tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Sebelum ia sempat menyadari bahwa maut masih mengintainya, perintah Krishna telah dieksekusi oleh Arjuna. Melalui peristiwa ini, Krishna mempertegas posisinya sebagai arsitek yang dingin. Ia tidak menunggu takdir bekerja. Ia menciptakan takdirnya sendiri dengan cara menipu mata musuhnya hingga mereka berjalan sukarela menuju tiang gantungan.